Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada amalan bid'ah yang ringan atau semua bid'ah bisa menghapuskan semua amalannya? Itulah yang dibahas oleh para ulama. Bid'ah itu adalah sesat. Seluruh bid'ah tidak ada yang dikatakan bid'ah yang hasanah. Semua bid'ah sesat karena Rasulullah SAW mengatakan kullu bid'atin dalalah. Yang dikatakan bid'ah adalah perkara-perkara yang baru di dalam agama, bukan perkara dunia. Itu yang kita katakan banyak orang yang salah dalam memahami penjelasan ulama atau penjelasan kita. Seluruh bid'ah itu sesat, sedikit-sedikit sesat katanya. Itu bid'ah adalah perkara baru, nggak ada di zaman Nabi. Unta nggak ada, ya berarti pesawat bid'ah, sepeda motor bid'ah. Ini salah. Nah ini dalam urusan dunia. Ini mikrofon, bahkan televisi, radio dakwah berarti bid'ah. Ya, ini namanya wasilah. Perhatikan. Beda dengan perkara inti dari ibadah tersebut. Wasilah, ya, mendukung itu adalah bahkan mendatangkan pahala. Oleh sebab itu perhatikan. Intinya ada sebenarnya hukum asalnya bid'ah itu adalah dosa besar. Ya, sebagaimana yang juga pernah kita sampaikan dalam beberapa kajian penjelasan kita dan juga para ulama menukilkannya, dan saya mendapatkan penjelasan ini dari para ulama, Fadilatul Syekh diantaranya Syekh Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala dalam salah satu penjelasan muhadarah beliau di daurah, kita selalu mengikutinya, ya. Qadarullah di masa pandemi ini kita tidak bisa ada tatap muka lagi, daurah tahunan, ya, hadir undangan para asatidzah dari seluruh Indonesia dengan bahasa Arab, dan kita mendapatkan faedah ilmu yang luar biasa dari para ulama kita. Di antaranya beliau pernah diundang, dan ini juga pendapat para ulama yang lain bahwa dosa itu kan yang terbagi dua secara umum. Pertama al-kabair, dosa-dosa besar, kemudian yang kedua as-saghair, dosa-dosa kecil. Kemudian al-kabair, dosa-dosa besar terbagi lagi, yang paling tinggi dan paling besar dosanya adalah dosa syirik. Makanya dalam surat Luqman dikatakan apa? Inna syirka la dzulmun adzim. Sungguhnya syirik itu adalah dosa yang paling besar. Ya. Dan syirik terbagi dua. Dia paling besar tapi juga terbagi dua. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar itu yang dikatakan menghapuskan semua amalan kita, kebaikan kita apapun. Salat kita, puasa, haji, segala macam bisa terhapus dengan syirik besar. Kalau syirik kecil hanya terhapus dengan amalan yang kita lakukan. Kita bersedekah riya, sedekah kita saja yang terhapus, tidak ada pahalanya. Ya. Kemudian para ulama mengatakan tingkatan yang kedua adalah di bawah syirik adalah bid'ah. Bid'ah merupakan dosa yang besar. Karena apa? Karena seorang dia menganggap itu ibadah, padahal itu bukan ibadah, dan itu tidak disyariatkan oleh Nabi SAW. Ingat perkataan Imam Malik rahimahullah ta'ala yang sangat terkenal dibawakan oleh para ulama. Tetapi kenapa orang-orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah tersebut tidak membaca perkataan Imam Malik ini? Imam Darul Hijrah, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, diakui oleh seluruh kaum muslimin, seluruh ulama dari dahulu sampai sekarang. Kenapa kita tidak mengambil perkataan-perkataan para ulama tersebut? Beliau mengatakan barang siapa yang dia mengklaim bahwa satu amalan itu adalah amalan dari Islam atau amalan dari sunnah Nabi, tetapi ternyata itu amalan bid'ah, maka secara tidak langsung, atau barang siapa melakukan suatu amalan yang baru di dalam Islam, maka secara tidak langsung, kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah, faqad za'ama anna Muhammad SAW khana risalah. Sungguh dia telah mengklaim secara tidak langsung bahwa Nabi Muhammad khianat, tidak menyampaikan risalah. Ini bahaya.